Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan belajar secara daring lagi ya. Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, ilmu pengetahuan sosial. Peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Hal itu menandai berakhirnya penjajahan oleh Belanda. Setelah itu, Indonesia diduduki oleh Jepang yang berlangsung singkat sekitar 3,5 tahun. Hal ini terjadi karena Jepang kalah melawan sekutu. Jepang menyerah tanpa syarat setelah dua kotanya yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Bangsa Indonesia memanfaatkan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Untuk mencapai proklamasi tersebut, bangsa Indonesia melewati berbagai peristiwa penting. Peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembentukan BPUPKI. Akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak. Jepang menegaskan kembali janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Letnan Jenderal Kumakichi Harada membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau nama Jepangnya Dokuritsu Junbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat dan bertugas menyelidiki berbagai kebutuhan untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. BPUPKI mengadakan sidang resmi dari tanggal 28 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Sidang ini menghasilkan rumusan dasar negara yaitu Pancasila. Yang kedua yaitu pembentukan PPKI. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau nama Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbi Inkai yang diketahui oleh Soekarno. PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi Pancasila itu dirancang oleh BPUPKI kemudian disahkan oleh PPKI. Yang nomor 3 yaitu Jepang menyerah kepada sekutu. Akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun, tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi 24 Agustus 1945. Namun pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu mengakibatkan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Peristiwa penting yang keempat yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Ketika Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan, golongan muda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tetapi golongan tua menolak dengan alasan bahwa proklamasi harus dipersiapkan dengan matang. Golongan muda yang tidak setuju dengan golongan tua kemudian menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Hal tersebut bertujuan agar Soekarno dan Hatta fokus dan tidak terpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Yang kelima yaitu perumusan naskah proklamasi. Perumusan naskah proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Maida, Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Naskah proklamasi dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, dan Ahmad Subarjo. Setelah teks proklamasi jadi, lalu diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik.
teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Hal itu dilakukan atas usul dari Soekarno. Bacaan teks proklamasi kemerdekaan. Hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh M. Hatta. Setelah selesai dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati. Pengibaran bendera dilakukan oleh Suhud dan S. Latif Hendradiningrat. Pengibaran bendera diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Peristiwa-peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Yang pertama ada insiden bendera di Surabaya. Insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya terjadi pada tanggal 19 September 1945. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat menyerbu hotel untuk menurunkan bendera tersebut. Rakyat merobek warna biru pada bendera dan mengibarkan bendera merah putih kembali. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi antara tentara Jepang dengan pejuang Indonesia pada tanggal 14 hingga 18 Oktober 45 di Semarang. Pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan para pemuda berjuang menghadapi tentara Jepang yang bersenjata lengkap. Untuk mengenang pertempuran ini, pemerintah membangun sebuah monumen bernama Tugu Muda. Yang ketiga yaitu pertempuran 10 November 1945. Pertempuran ini terjadi di Surabaya. Pertempuran ini dilatar belakangi tindakan sekutu atau pasukan Inggris yang membebaskan tawanan perang secara sepihak. Sekutu juga memerintahkan agar rakyat Surabaya menyerahkan senjatanya. Selain itu, peristiwa tewasnya Brigadir Jenderal AWS Malabi tanggal 30 Oktober 45 memunculkan kemarahan sekutu. Tanggal 9 November 1945, Mayor Jenderal E.C. Mansell memberi ultimatum kepada rakyat Surabaya dan pemimpin Republik Indonesia untuk menyerah. Ancaman ditolak sehingga sekutu melancarkan perang besar-besaran. Tanggal 10 November 1945, kota Surabaya dibom dari pesawat udara, kapal perang, dan tank Inggris. Tokoh pemuda Surabaya Bung Tomo berpidato berapi-api untuk membakar semangat rakyat Surabaya. Kota Surabaya dapat dipertahankan selama 3 minggu hingga akhirnya pejuang Surabaya menyingkir keluar kota dan melakukan perang secara gerilya. Pertempuran rakyat Surabaya melawan sekutu tanggal 10 November 1945
pada tanggal 17 Agustus 45, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI yang diketahui oleh Insinyur Soekarno memiliki beberapa tugas utama, yaitu yang pertama meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI serta mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru, yaitu Indonesia. Untuk menjalankan tugas-tugasnya tersebut, maka PPKI segera menggelar beberapa sidang, yaitu yang pertama tanggal 18 Agustus 45, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Mohatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. 19 Agustus 45, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo yang dipimpin oleh seorang gubernur. Pada tanggal 22 Agustus 45, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai pembantu presiden sebelum lembaga-lembaga negara sesuai UUD 45 terbentuk secara resmi. Membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan, yaitu Komite Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban umum di bawah koordinasi KNI. Nah anak-anak, itu tadi materi dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.